Smith, ada nasab Rizik Syihab. Kemudian keduanya ini saya lihat ini lebih bisa untuk diteliti, yaitu nasabnya Rizik. Nah, nasab Rizik ini saya urutkan dari mulai dia bapaknya yang ada di internet itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam penelitian masalah nasab itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah dengan cara top down, ya, bisa dengan cara dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah kita teliti, betulkah seorang ayah mempunyai anak itu, atau betulkah seorang anak mempunyai ayah. Saya menggunakan metodologi looking up, melihat ke atas, looking down, dan melihat ke bawah. Jadi dari ayah ke anak, dari anak punya anak lagi, punya anak lagi. Saya periksa apakah benar Nabi Muhammad punya anak bernama Fatimah. Luar biasa, banyak dalilnya itu dalam hadis masih bisa, belum butuh ilmu nasab itu. Kemudian betulkah Husain ini mempunyai anak bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin? Masih ada di hadis. Ali Zainal Abidin, betulkah dia punya anak Muhammad Al-Baqir? Masih ada di hadis karena dia perawi hadis. Muhammad Al-Baqir, betul nggak dia mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi? Masih Ja'far Shadiq dulu. Ja'far Shadiq betul masih ada sebagai perawi hadis. Apakah Ja'far ini punya anak nama Ali Al-Uraidi? Betul, masih ada dalam perawi hadis. Ja'far Shadiq, betulkah dia punya anak Muhammad An-Naqib? Ini membutuhkan ilmu nasab. Kita lihat tahunnya berapa, kemudian kita sandingkan kitab, terkonfirmasi ada di dalam kitab. Kemudian betulkah Ali Al-Uraidi ini mempunyai Muhammad An-Naqib? Muhammad An-Naqib mempunyai anak bernama Isa. Itu terkonfirmasi di dalam kitab semasanya, yaitu Siri Silsilatil Alawiyah. Kemudian ketika Isa punya anak Ahmad, ini masih kita membutuhkan kitab Siri Silsilatil Alawiyah. Terbukti pula dia mempunyai anak namanya Ahmad. Ahmad punya anak namanya Ubaid. Ini silsilah Rizik Syihab, ada Ubaid di situ. Ini yang bermasalah. Tidak ada disebutkan kitab-kitab yang semasa dan yang paling dekat masanya dengan Ubaid ini dan Ahmad bin Isa yang menyatakan Ubaid ini benar anaknya Ahmad bin Isa. Tidak ada. Ahmad bin Isa itu dia menurut Ba'alwi wafatnya adalah 345 Hijriah. Ubaid anaknya katanya wafatnya 383 Hijriah. Anaknya Ubaid namanya Alwi, makanya mereka disebut Ba'alwi, keturunan Alwi bin Ubaid. Itu wafat tahun 400 Hijriah, berarti abad kelima. Kita lihat di kitab-kitab abad kelima, tidak ada sedikit pun kitab yang menyentuh, bahkan hanya menyindir, tidak ada, tentang nama Alwi sebagai keturunan Nabi ini. Kita lihat kitab yang lainnya, misalnya Tahdzibul Ansab karangan Al-Ubaidili 437 Hijriah. Kemudian kita lihat lagi dalam kitab Al-Majdi karangan Al-Umari 390 Hijriah. Kemudian kita lihat lagi kitab Muntaqilatut Talibiyah. Ini tidak ada angka tahun wafatnya, tapi diperkirakan dia hidup atau meninggal dunia itu 490 Hijriah juga. Kemudian kitab abad ke-6 namanya Syajarah Al-Mubarakah, wafat 606, tapi ini kitab ditulis 597 Hijriah. Tidak ada juga Ubaid dikatakan sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Bahkan dikatakan di situ anaknya cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain. Laisa lahu walad, tidak ada anak yang namanya Ubaid. Kemudian kitab abad ke-7 Al-Fahri, kitab abad ke-8 Al-Asili As-Sabatul Musal, kitab abad 9 Umdatul Talib Al-Kubra karangan Ibnu Inabah. Tidak ada semuanya menyebutkan keluarga Ba'alwi, susunan nama-nama yang ada di dalam leluhurnya Rizik Syihab ini sebagai keturunan baginda Nabi. Lalu bagaimana dia sekarang jadi turun Nabi? Ceritanya di abad 9 itu leluhurnya Rizik Syihab ini mengarang kitab, nulis dewek arani kitab Al-Burqatul Musyiqah.
Dari kitab Al-Burqatul Musyiqah ini, namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran, menulis silsilahnya bahwa dia namanya Ali, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Maula Dawilah bin Ali al-Sahibud Darak bin Ali al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Birman bin Ali Qoli Khosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Itu baru abad ke-9, 895 Hijriah. Setelah 550 tahun Ahmad bin Isa ini wafat. Jadi 550 tahun sejak orang yang diaku itu wafat, baru ada pengakuan itu. Inilah yang disebut dengan argumentium ex silentio. Ada kesunyian di sana. Kalau ada kesunyian, tidak ada satupun dari 14 nama yang disebutkan dalam silsilah mereka itu dalam rentang waktu masa di mana diperkirakan orang itu hidup. Yang orang itu hidup, di kanan kirinya ada ulama. Kalau dia itu orangnya adalah orang Tarim, di situ ada Taiz, di situ ada Aden, di situ ada Siwun, banyak ulama yang mengarang kita. Di Tarim sendiri ada ulama orang kita. Setiap ulama yang menyebutkan, yang mengarang itu di abad ke-5, misalnya Ibnu Samrah menyebut ulama-ulama di Tarim, tapi keluarga mereka itu di abad 5 Hijriah tidak ada satupun yang disebut namanya itu. Nah, tidak disebutkan. Inilah yang membuat aneh. Masa iya orang yang disebut mujtahid mutlak, katanya ini Ubaid ini mujtahid mutlak, sama Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Masa iya mujtahid mutlak, nggak ada yang ngutip sama sekali. Orang Tarim semua disebutin ulama di situ, kok dia adanya di Tarim, tetapi kenapa sama sekali namanya tidak disebutkan? Hada yadullu ala annahu ghairu mawjud hunaka fi dzalikal waqt. Tidak ada waktu itu orang. Bukan hanya dia tidak terverifikasi sebagai keturunan Nabi, Ubaid ini pun terverifikasi sebagai fiktif dalam kesejarahan yang diciptakan oleh keluarga mereka itu. Tidak ada orangnya. Kemudian orang yang dikatakan Ahmad bin Isa ini, yang kemudian mempunyai anak katanya Ubaid, itu diberi gelar Al-Muhajir. Nah ini di sini nih saya tidak keburu membuat sebuah slide untuk khusus di Lampung karena memang waktunya sangat mendesak, sangat sempit. Tapi ini ada bekas acara diskusi saya di Klaten bulan Mei kemarin. Ini nanti bisa dibagikan sajalah oleh panitia kepada para hadirin. Dan ini diskusi Klaten pun sebenarnya adalah persiapan Bahsul Masail saya di PBNU yang kemudian tidak jadi. Jadi saya dibel oleh Ketua LBM PBNU Kiai Haji Mahbub Maafi Ramadan, Yai, ini jajaran Surya pengen diskusi Bahsul Masail dengan Yai tentang nasab. Siap, bikin deskripsinya, bikin asilahnya, bikin jawabannya, bikin kesimpulannya. Siap, saya bikin deskripsinya, saya bikin kemudian asilahnya, saya bikin jawabannya, kemudian saya bikin kesimpulannya. Dan ini adalah sebuah rangkuman dari tulisan saya yang agak panjang. Namun kemudian beberapa hari lagi setelah saya berikan ini semuanya kepada Ketua LBM, namun ada halangan sehingga belum dilaksanakan Bahsul Masail di PBNU itu sampai sekarang.
Sampai sekarang belum dilaksanakan.